wakil presiden. Kalau saya bilang ceramah saya itu cuma nggak bahaya kan? Itu dijadiin berita panjang lebar dikebukin. Jadi agak sulit bicara, tapi kira-kira saya sangat terharu, bersyukur, bangga Buya Anwar Abbas akhirnya bisa sangat dekat dengan saya karena puluhan tahun saya itu hanya bisa menjadi fans dan hanya melihat dari jauh. Hari ini tiba-tiba satu gerbong yang luar biasa dan insya Allah ini akan membawa kemenangan yang luar biasa. Yang kedua, tutup dulu ya, Gus Imin meneruskan Nasrullah wa Fathul Qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa cawapres kita? Kepada Caimin selaku anggota kehormatan Muhammadiyah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Yang saya muliakan, saya cintai Buya Anwar Abbas beserta seluruh para senior, para ulama yang saya banggakan. Mas Anies, calon presiden kita semua yang kita cintai, yang kita banggakan. Pak Azrul beserta seluruh jajaran Garda Matahari dan para pimpinan Muhammadiyah serta seluruh aktivis Muhammadiyah yang hadir. Dan semua yang saya muliakan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Saya paling sulit bicara internal tapi eksternal. Sebetulnya ingin ngomong internal bebas, tapi ada kamera jadi susah. Kemarin terjadi di acara internal PKB ribuan datang, saya lupa kalau ada eksternal. Jadi tinggal dicari mana yang mana dikebukin aja tadi. Kalau saya bilang ceramah saya itu cuma nggak bahaya kan? Itu dijadiin berita panjang lebar dikebukin. Jadi agak sulit bicara, tapi kira-kira saya sangat terharu, bersyukur, bangga Buya Anwar Abbas akhirnya bisa sangat dekat dengan saya karena puluhan tahun saya itu hanya bisa menjadi fans dan hanya melihat dari jauh. Hari ini tiba-tiba satu gerbong yang luar biasa dan insya Allah ini akan membawa kemenangan yang luar biasa. Yang kedua, saya 2 hari terakhir ini mendapatkan kabar baik-baik semuanya. Jadi Mas Anies sengaja nggak pasang billboard banyak. Itu sengaja ternyata, bukan karena nggak punya duit. Ternyata sengaja. Yang saya bahagia sekali adalah spontanitas masyarakat. Mereka kasihan kalau nggak ada gambar, nyetak sendiri, nempel sendiri. Jadi ternyata nggak punya uang itu ada gunanya gitu. Tapi jangan lama-lama ini. Yang paling membahagiakan dan membuat saya sangat bersyukur, terharu adalah spontanitas, kemudian respon masyarakat untuk perubahan ini betul-betul tulus dan organik. Itu yang membuat saya sangat bersyukur dan kabar gembira 2 hari terakhir ini membuat semakin yakin dan optimis. Dan ini sesuai dengan kabar langit. Kalau NU itu sukanya kabar langit. Meskipun Muhammadiyah nggak terlalu penting, tapi perlu saya sampaikan supaya klop antara NU dan Muhammadiyah. Jadi NU bawa kabar langit, Muhammadiyah bawa kabar bumi. Nah, kiai saya berangkat umroh, nangis-nangis di Multazam, mendoakan kami berdua. Amin. Kemudian dapat isyarat, pokoknya kamu harus segera berangkat ke Gua Hiro. Padahal beliau itu gendutnya minta ampun. Jadi agak susah untuk bisa sampai di Gua Hiro. Ini ada kaitannya dengan kerinduan Buya Abbas tadi, Buya Anwar Abbas tadi. Jadi
Akhirnya kesulitan sampai juga di puncak Gua Hira itu. Dia berdoa lagi dan beliau tahu-tahu di samping beliau adalah jamaah umroh dari Turki. Nangis terseduh-seduh berdoa mohon kepada Allah, mendoakan amin. Mendoakan amin. Padahal orang Turki. Terus kiai kita nanya sama beliau, Anda orang mana? Saya orang Turki. Ngapain doain amin? Apa hubungannya? Saya menangisi bukan menangisi amin. Saya menangisi saudara-saudara saya di Palestina. Tapi saya tahu yang bisa nolong adalah Indonesia. Loh, Bapak yang didoakan Mas Anies kenapa? Saya tahu, saya tidak kenal siapa Anies, saya tidak kenal Indonesia dengan siapa, tapi saya menangkap banyak informasi bahwa kalau Mas Anies menang, insya Allah termasuk yang menang adalah Palestina. Jadi ini kabar langit sekaligus kabar bumi, kira-kira. Sama persis yang diharapkan Buya Anwar Abbas tadi bahwa insya Allah Indonesia dengan umat Islam terbesar, terbanyak dunia, kalau bisa membereskan urusan internal kita dengan cepat, dan itu akan bisa membantu saudara-saudara kita yang lain di mana. Urusan internal kita dua, kemandirian ekonomi, itu yang paling harus cepat dilakukan. Yang kedua, ketahanan sosial politik kita, termasuk politik global. Mas Anies presentasi suatu hari di CSIS soal internasional. Saya ketemu banyak pihak yang ikut hadir dari berbagai perguruan tinggi, dari berbagai semua yang benci Mas Anies sejak itu berubah total karena gambaran dan gagasan politik luar negeri yang disampaikan Mas Anies betul-betul sok-sok dengan harapan semua pihak. Yang ingin saya katakan adalah bahwa Mas Anies telah memenuhi kriteria calon pemimpin yang bisa mengatasi persoalan dunia. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, soal ketahanan pangan. Saya berkali-kali membaca visi yang disusun, yang kita punya. Itu persoalan gampang sebenarnya. Kemandirian pangan itu loh. Coba nanti Bapak Ibu baca lagi itu visi misi amin soal kemandirian pangan. Sesuatu yang tidak sulit dilakukan. Tapi karena kompas selama ini nggak jelas kemana arahnya, maka hal-hal yang mudah tidak bisa dilakukan dengan cepat dan baik. Kehilangan arah di dalam, makanya perubahan ini adalah termasuk perubahan arah pembangunan supaya tepat sasaran dan insya Allah kita bisa mengatasi keadaan. Termasuk melahirkan para pengusaha baru yang tumbuh dan berkembang dengan sangat cepat, terutama dengan kaum muda yang jumlahnya besar seperti perintah Buya Anwar Abbas tadi. Insya Allah dalam waktu cepat kita akan lahirkan generasi pengusaha muda yang tangguh dan mandiri untuk keperluan ekonomi nasional. Terima kasih atas perintah Buya Anwar Abbas dan perintahnya kita berdua, sehingga saya tidak ngarang-ngarang kalau minta Mas Anies serius soal itu. Ini perintah dari Muhammadiyah untuk melaksanakan sebanyak mungkin pengusaha muda tampil 2024. Saya kira itu tambahan, yang lain sudah lengkap, visi misinya silahkan tolong dibahasakan dengan masing-masing zona, masing-masing wilayah, bahwa semua misi itu bisa diturunkan dalam praktek yang sangat mudah oleh pemerintah dengan catatan kepemimpinan yang benar. Dan insya Allah kami kepemimpinan yang siap untuk melaksanakan itu. Allahumma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut ke agenda selanjutnya, yaitu foto bersama, terlebih dahulu kami panggil